Oke, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi kuliah tentang molekuler klinik, yaitu microarray, teknologi dan aplikasinya. Nah, microarray atau DNA microarray ini merupakan alat canggih yang digunakan dalam bidang biologi molekuler dan genomik untuk menganalisis ekspresi gen dan keberadaan varian genetik di dalam genom. Nah, prosedur ini melibatkan dari pergerakan ribuan fragmen DNA pada kaca objek atau silikon yang memungkinkan deteksi simultan beberapa gen atau sekuen dari DNA. Nah, biasanya DNA microarray atau microarray ini digunakan untuk membandingkan ekspresi gen yang normal dengan abnormal, di mana sampelnya adalah sel ataupun jaringan. Nah, jenis microarray itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah microarray DNA komplementer khusus. Nah, kemudian ada komersil bersensitas tinggi yang diproduksi oleh perusahaan komersil seperti Affymetrix Genchip. Nah, di sini microarray DNA ini memiliki aplikasi yang eh, cukup luas, termasuk pada penyakit genetik. Kemudian untuk mengidentifikasi biomarker, menganalisis varian genetik pada kanker dan studi farmakogenetik, di mana untuk aplikasinya itu bisa untuk mengidentifikasi DNA, protein, peptida, dan molekul yang sangat kecil sekalipun penyebab penyakit. Nah, metode ini telah meresolusi cara bagaimana mempelajari ekspresi gen dan genetika dari organisme, nah, yang memungkinkan untuk dianalisis dalam skala besar dan cepat serta efisien. Nah, untuk prosedur dari isolasi DNA menggunakan microarray itu yang pertama adalah proses isolasi DNA dari sampel, di mana yang diisolasi adalah RNA. Nah, jadi RNA ini digunakan jika ingin membandingkan kondisi sampel atau suatu sel ataupun jaringan pada kondisi normal dan abnormal. Nah, maka kedua sel normal dan abnormal itu akan diisolasi. Kemudian produksi dan pelabelan dari cDNA. Nah, proses pelabelan ini di mana RNA akan dilakukan proses transkripsi terbalik, ya, dengan adanya nukleotida berlabel khusus di mana DNA komplementer akan diperoleh, yaitu dalam bentuk cDNA. Kemudian tahap yang ketiga yaitu hibridisasi. Nah, tahap hibridisasi ini, nah di sini dijelaskan di mana DNA akan dicampur dengan DNA microarray, kemudian diinkubasi dan terjadilah proses hibridisasi. Nah, di sini di mana pada setiap
fragmen DNA itu akan bersesuaian dengan gen tertentu ya. Jadi di sini akan memungkinkan deteksi secara simultan ekspresi gen dalam suatu percobaan. Nah, untuk melakukan eksperimen microarray ini, RNA itu akan diekstraksi tadi kan dari sampel yang diberi label fluorescence. Nah, di sini proses hibridisasi di mana matriks DNA dalam mikroarray itu intensitas sinyal fluoresennya akan sebanding dengan jumlah RNA yang ada sehingga memungkinkan kuantifikasi dari ekspresi gen dengan cepat dan akurat. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di mana lokasi fluoresen itu diletakkan? Nah, jadi probe it- probe fluorescence ini yang digunakan dalam microarray itu akan ditempelkan pada slide kaca atau chip silikon yang mempunyai permukaan khusus ya. Jadi memungkinkan probe yang ditempelkan secara teratur dan tertata seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, setiap prop ini akan diposisikan pada lokasi tertentu membentuk pola yang akan memudahkan pembacaan hasil. Jadi, posisi prop penanaman ini sangat krusial ya. Jadi, untuk memastikan akurasi dan efisiensi dari penggunaan DNA microarray, di mana penempatan prop ini memungkinkan setiap prop interaksi secara selektif dengan materi genetik yang terdapat dalam sampel, di mana identifikasi DNA secara spesifik dapat dilakukan. Nah, pada tahap terakhir yaitu proses pembacaan dari DNA microarray. Nah, dari kuantifikasi ekspresi yang telah dilakukan dengan menggabungkan sistem pembacaan yang memberikan kode warna pada jumlah fluoresensi yang dipancarkan oleh setiap si DNA yang telah diisolasi tadi. Jadi, misalnya kita melabel sampel pada tadi proses hibridisasi dengan pemberian sinyal fluorescence, prop fluorescence itu dengan warna merah sebagai indikasinya adanya sel kanker. Jadi, semakin kuat pancaran warna merah yang terbentuk, maka di situ mengindikasikan adanya ini ekspresi gen kanker dari gen atau sekuen tersebut. Jadi penggunaan microarray ini juga sebenarnya sebagai biomarker penemuan mutasi gen tertentu dari suatu penyakit. Nah, saya rasa cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Silahkan dipelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.